Keraton Surakarta Hadiningrat pada hari Kamis, tanggal 30 Maret tahun 1893. Seorang pangeran bernama Gusti Raden Mas Saidin Malikulkusno, alias Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, dinobatkan sebagai Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono X. Selaku salah satu anak laki-laki dari Susuhunan Pakubuwono IX yang telah menjadi putra mahkota di usia belia, sosoknya sempat diragukan oleh penjajah Belanda ketika itu. Pemerintah kolonial menganggapnya sebagai pangeran yang hanya peduli terhadap penampilan dan wanita yang tidak memiliki kemampuan akan administrasi pemerintahan kerajaan. Pada tahun 1899, sekitar 6 tahun setelah ia menduduki tahta, Gubernemen Belanda bahkan mengiranya tak akan berumur panjang karena kondisi kesehatannya. Kenyataannya, seorang Pakubuwono X di kemudian hari tercatat dalam sejarah sebagai seorang raja besar Nagari Surakarta. Masa pemerintahannya berjalan selama lebih dari 40 tahun, sebuah fakta yang sangat menampar pemerintah Hindia Belanda dengan segala prediksinya. Terlebih, setelah Patih Sosrodiningrat IV yang berkuasa itu pensiun di tahun 1916 dan digantikan oleh Patih Joyonegoro yang lemah dan cenderung pasif, Sunan Pakubuwono X pun semakin memperkuat kedudukannya sebagai raja yang sebagaimana mestinya. Seperti yang digambarkan oleh seorang gubernur Surakarta, M.B. van der Jag, bahwa Sri Paduka Susuhunan telah menempatkan dirinya pada kedudukan yang amat tinggi. Dia mungkin terlihat seperti raja yang suka berfoya-foya, namun ternyata ia sangat mampu serta bisa mengendalikan keadaan. Segala kebijakannya dibuat dengan baik, dan ia tidak pernah ragu-ragu akan segala tindakan serta keputusannya. Merujuk pada apa yang pernah disuarakan Gubernur van der Jag, Sri Susuhunan memang benar-benar tidak pernah ragu akan tindakannya. Terlebih jika berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda, yang selalu ingin mengikis kedudukan dan kekuasaannya. Dan sebagai raja yang cerdik, Sunan Pakubuwono X mampu beradaptasi dengan keadaan. Di saat pasal-pasal dalam kontrak politik berusaha membatasi kewenangannya, Sri Sunan tidak kehabisan akal untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang raja sejati yang masih memegang kuasa, raja yang masih memiliki kemampuan untuk memerintah, serta seorang raja yang didukung oleh kaula. Salah satu pembuktian itu, selain secara tidak langsung turut menyokong eksistensi organisasi-organisasi kebangsaan, adalah dengan melakukan perjalanan akbar ke berbagai wilayah, yang tak hanya terbatas di Pulau Jawa, namun meluas hingga Madura, Bali, Lombok, dan Sumatera. Lawatan besar yang selalu mengundang atensi masyarakat luas itu seketika menjadi kegiatan yang sangat membuat geram pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 16 Maret tahun 1893, Susuhunan Pakubuwono IX meninggal dunia setelah bertahta selama sekitar 32 tahun. Gusti Raden Mas Saidin Malikulkusno, yang sejak usia 3 tahun telah dilantik oleh Sunan Pakubuwono IX sebagai Adipati Anom Hamangkunegoro alias putra mahkota calon penerus tahta Kasunanan Surakarta. 2 minggu kemudian dinobatkan sebagai Raja Nagari Surakarta Hadiningrat dengan gelar sahandap sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Ketika upacara penobatan Sri Sunan,
Sewaktu berjalan dari Kedaton menuju Bangsal Manguntur Tangkil di Siti Hinggil, Residen Burnaby Lautier senantiasa berada di sebelahnya, menggandeng tangannya sesuai protokol yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Begitupun ketika duduk di singgasana, si residen bahkan turut duduk di samping Sri Sunan, menciptakan suatu pemandangan aneh yang memang sudah berjalan sejak puluhan tahun sebelumnya pada masa beberapa raja terdahulu. Belum lagi dengan pasal-pasal dalam kontrak politik panjang yang harus disetujui oleh Sri Sunan bahkan sebelum upacara penobatannya di keraton. Sederet aturan dan pantangan yang disodorkan oleh Belanda terpaksa harus beliau terima jika tetap ingin menjaga kedudukannya sebagai seorang raja. Raja dari sebuah negeri yang tengah berada dalam pengawasan rezim asing. Segala keadaan ambigu itu, mulai dari sebuah pemandangan yang paling sederhana, yaitu kewajiban bergandengan tangan dengan si residen Belanda dalam acara penobatan berikut pada segala acara resmi, hingga kontrak politik panjang yang membatasi kewenangannya sebagai Susuhunan Surakarta, tentunya tak dapat diterima secara utuh oleh pribadi seorang Sunan Pakubuwono X. Beliau sadar, sebagai cucu dari Sunan Pakubuwono VI yang pernah mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro hingga membuatnya dikudeta dan diasingkan ke Ambon oleh rezim kolonial, tidak mau tunduk begitu saja kepada Belanda merupakan suatu keharusan, bahkan bila perlu menantang dan menentang kuasa mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur Surakarta, M.B. van der Jag, bahwa dalam batin Sri Susuhunan terpendam naluri generasi-generasi sebelumnya, yaitu naluri nenek moyangnya, naluri seorang penguasa dan prajurit timur. Namun demikian, Sunan Pakubuwono X menyadari pula bahwa melawan pemerintah Hindia Belanda yang sangat berkuasa itu secara langsung akan menimbulkan kehancuran terhadap keluarganya, terhadap rakyatnya, serta terhadap Kasunanan Surakarta secara keseluruhan. Beliau pasti telah belajar dari berita-berita yang tersebar mengenai bagaimana kejahatan rezim kolonial terhadap negeri-negeri Nusantara yang melawan pengaruh dan kekuasaan Belanda. Maka, suatu perlawanan frontal bukan menjadi pilihan utama bagi Sunan Pakubuwono X dalam menentang kuasa gubernemen. Mewarisi pemerintahan yang cukup stabil dalam segala aspek dari mendiang Sunan Pakubuwono IX, Sunan Pakubuwono X mulai bertahta di kala Kasunanan Surakarta sedang menuju era keemasan. Dan Sunan Pakubuwono X lah yang mewujudkan hadirnya masa keemasan itu, bersama dengan kemajuan ekonomi kerajaan yang pesat serta makmurnya kaula. Beriringan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah Kasunanan Surakarta maupun pribadi Sunan Pakubuwono X berkat masifnya industri perkebunan, khususnya perkebunan tebu berikut pabrik-pabrik gulanya. Kondisi itu menghasilkan situasi di mana pembangunan infrastruktur publik berlangsung begitu pesat, serta tingkat kebesaran dan kemegahan upacara-upacara Keraton Surakarta mencapai periode kejayaannya. Di samping untuk menunjang jalannya upacara kenegaraan, memasuki abad ke-20, besarnya pendapatan keraton dan pribadi Sunan Pakubuwono X juga digunakan untuk menyokong eksistensi organisasi pergerakan yang mulai tumbuh pasca politik etis, seperti Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Mengingat dalam kontrak politik, pemerintah kolonial melarang seluruh raja dan sultan di Hindia Belanda untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan politik dan pergerakan. Sudah barang tentu, Sunan Pakubuwono X tidak memberikan dukungannya terhadap organisasi politik dan pergerakan secara frontal. Pendanaan, serta banyaknya pejabat dan keluarga keraton yang diutus untuk terjun dalam perpolitikan dan organisasi pergerakan merupakan bentuk dukungan Sri Sunan terhadap gerakan kebangsaan.
Selain turut andil dalam menyuburkan kelompok pergerakan di Surakarta, Sunan Pakubuwono X juga berusaha untuk menandingi kewibawaan dan pengaruh pemerintah kolonial, serta menegaskan kepada rakyat Jawa khususnya, bahwa mereka sebetulnya masih memiliki seorang pemimpin yang berdaulat, yaitu dengan kerap melakukan lawatan akbar ke berbagai kabupaten kota di seantero Jawa. Kunjungan yang secara di atas kertas bersifat tidak resmi alias inkognito ini, pada akhirnya tidak hanya sebatas sebagai ajang unjuk kewibawaan semata, melainkan menjadi sebuah safari kebangsaan, yang tak dapat dipungkiri juga sedikit bersifat politis, yang turut membangkitkan semangat nasionalisme tidak hanya semata rakyat Jawa, melainkan meluas hingga Lampung, Madura, Bali, dan Lombok. Lawatan atau kunjungan besar Sunan Pakubuwono X di luar Surakarta bermula pada tahun 1903, sekitar 10 tahun sejak aksesinya atas tahta Kasunanan. Mulanya, beliau mengunjungi Semarang, bandar pelabuhan besar di Jawa bagian tengah, dan di sana Sri Sunan bertemu dengan bupati serta residen. Selanjutnya sampai sekitar tahun 1906, Sunan Pakubuwono X melanjutkan kunjungannya ke Ambarawa, Salatiga, hingga mencapai Surabaya, yang dalam rangkaian kunjungan itu, meski disebut sebagai lawatan tidak resmi, namun Sunan Pakubuwono X melakukannya secara besar-besaran, disertai iringan yang raya. Berikut upacara kehormatan yang sangat megah layaknya kunjungan resmi kenegaraan seorang raja berdaulat. Pemerintah Hindia Belanda tentu tidak senang dengan lawatan akbar itu. Residen De Vogel mungkin tidak terlalu menganggap kunjungan besar Sri Sunan sebagai masalah serius. Akan tetapi bagi Residen Schneider, selaku Residen Surakarta pengganti De Vogel sejak tahun 1905, kunjungan Sunan Pakubuwono X ke berbagai daerah bersama ratusan pengiringnya itu dicurigai sebagai sebuah tindakan subversif. Gubernemen Hindia Belanda juga merasa terganggu dengan biaya perjalanan Sri Sunan yang begitu besar, sehingga mereka berusaha untuk membatasi jumlah pengiringnya. Dan yang paling membuat Residen Schneider risau adalah semakin mesranya hubungan antara Keraton Surakarta dengan para pejabat Bumiputra dan bupati-bupati di luar wilayah Kasunanan Surakarta. Akibat masifnya kunjungan Sri Sunan ke berbagai daerah, para bupati dilaporkan kerap datang dan pergi ke ibu kota Surakarta untuk mengunjungi keraton dan melaporkan sesuatu kepada Sunan Pakubuwono X, tanpa mempedulikan Residen Schneider. Meski demikian, setelah tahun 1910, Sunan Pakubuwono X justru semakin memperluas jangkauan lawatan besarnya. Pada bulan Januari 1916, beliau mengadakan kunjungan ke kabupaten-kabupaten di Karesidenan Priangan bersama 52 orang anggota rombongan yang terdiri dari kerabat keraton serta beberapa pejabat dan abdi dalam. Dalam perjalanannya menuju Priangan, Sri Sunan sempat singgah di Semarang, Pekalongan, dan Cirebon, sebelum akhirnya beliau tiba dan mengadakan kunjungan yang cukup lama di Garut dan Tasikmalaya. Sewaktu di Garut, Sunan Pakubuwono X mengadakan pertemuan dengan bupati dan keluarganya di pendopo kabupaten. Awalnya, masyarakat Garut belum terlalu memperhatikan kunjungan seorang raja Jawa di daerahnya. Tetapi selang beberapa hari, berkat berita kunjungannya yang tersebar luas,
Rakyat Garut berbondong-bondong datang ke kota sampai-sampai asisten residen setempat memerlukan bantuan polisi untuk menjaga ketertiban. Masyarakat sangat antusias ingin menyaksikan bagaimana sosok Sunan Pakubuwono X yang masyhur itu. Dan bahkan, mereka juga tertarik untuk membeli air bekas mandi dan sisa makanan Sri Sunan yang dijual oleh anggota rombongan tingkat rendah maupun oleh para pegawai hotel. Air bekas mandi Sri Sunan itu rupanya sangat dicari karena masyarakat setempat meyakini bahwa air itu dianggap mengandung kekuatan istimewa serta dapat mendatangkan berkah dari Tuhan. Mereka masih percaya bahwa seorang raja merupakan sosok pilihan Tuhan di muka bumi dan ia pastinya memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak dimiliki sembarang orang. Residen Van Wijik, selaku Residen Surakarta tahun 1909 hingga tahun 1914, sebelumnya sempat meminta Sunan Pakubuwono X untuk mengurangi jumlah anggota rombongan lawatannya menjadi 36 orang. Tetapi, pada kenyataannya Sunan Pakubuwono X tidak mematuhi tuntutan itu dan membuat gubernemen semakin merasa kesal. Mereka mulai meyakini bahwa perilaku Sri Sunan itu nyata-nyata mengandung nada politik yang semakin memberi kesan bahwa Sri Sunan ingin menunjukkan kedudukannya sebagai raja tertinggi di Pulau Jawa. Walau demikian, Sunan Pakubuwono X tetap berusaha menunjukkan seolah-olah beliau adalah raja yang patuh dan berbakti kepada pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan Belanda. Tidak hanya melawat ke bupati-bupati pribumi. Dalam periode tahun 1910 hingga tahun 1930-an, Sri Sunan juga kerap melakukan kunjungan besar ke Bogor dan Batavia, mengunjungi istana gubernur jenderal dan menemui para gubernur jenderal yang menjabat silih berganti. Dapat dilihat sekali lagi, kontrak politik panjang yang ditandatanganinya sebelum naik tahta pada tahun 1893. Dengan amat jelas mengatakan bahwa Sri Sunan dapat dimaksudkan dari kedudukannya jika beliau gagal memenuhi kewajibannya terhadap rakyat serta pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak. Meskipun Sunan Pakubuwono X tampak terlihat begitu loyal kepada pemerintah kolonial, sejauh mana ketulusannya akan loyalitas itu masih sangat dipertanyakan, terutama oleh para pejabat gubernemen yang kerap mencurigai aktivitasnya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Gubernur M.B. van der Jagt pernah mengatakan, Susuhunan Pakubuwono X memang sangat loyal kepada gubernemen. Namun, dalam batin Sri Susuhunan terpendam naluri generasi-generasi sebelumnya, yaitu naluri nenek moyangnya, naluri seorang penguasa dan prajurit timur. Setelah beliau mengadakan perjalanan akbar ke Jawa Barat dan Jawa Timur di akhir tahun 1921 hingga awal tahun 1922, yang bertepatan dengan meningkatnya aktivitas Budi Utomo yang semakin nasionalis dan kritis terhadap pemerintah kolonial, Sunan Pakubuwono X tidak lagi mengadakan kunjungan besar-besaran hingga tahun 1924. Pada periode tahun 1921 hingga 1922 itu, tak lama sesudah mengunjungi Priangan, pada suatu waktu di bulan Januari atau di awal Februari 1922, Sunan Pakubuwono X mengadakan lawatan lagi ke Karesidenan Madiun dan Kediri. Kunjungan besar Sunan Pakubuwono X itu sangat memusingkan Residen Ajowa Harlov, membuat si residen sampai menulis surat yang penuh dengan kejengkelan kepada Gubernur Jenderal Dirk Vogt. Harlov mengatakan kalau ia sudah berusaha untuk membatasi ulah Sri Sunan yang menghabiskan biaya besar itu, bahwa anggaran sejumlah 5.000 sampai 6.000 gulden yang digunakan selama perjalanan raja ke berbagai daerah tentu sangat tidak sesuai menurut standar baru yang demokratis dewasa itu. Harlov juga menyampaikan kepada Sri Sunan mengenai ulasan-ulasan yang beberapa kali muncul dalam pers Bumiputra yang beroposisi dengan keraton, yang berisi kritikan atas perjalanan besar-besaran Sri Sunan. Tetapi, segala ketidakpuasan residen dan pejabat Belanda itu hanya dianggap angin lalu oleh Sunan Pakubuwono X. Ucapan-ucapan tersebut tidak mempengaruhi Sri Sunan.
yang hanya membuatnya mencari cara untuk mengakali pemerintah kolonial, seperti menyuruh beberapa anggota rombongannya untuk berangkat lebih dulu ke daerah tujuan kunjungan. Sementara Sri Sunan dan sebagian rombongan yang berjumlah kecil akan menyusul di hari berikutnya, demi mengalihkan perhatian gubernemen. Berkali-kali Sunan Pakubuwono X mengatakan kepada pemerintah kolonial bahwa kunjungannya bersifat tidak resmi alias inkognito sepenuhnya. Meski begitu, dalam setiap lawatannya, Sri Sunan selalu memberi hadiah-hadiah mewah kepada para pejabat Bumiputra dan pejabat Belanda yang dijumpainya. Semua pegawai Belanda, mulai dari residen hingga kontrolir, diberi kancing atau pin emas dengan hiasan permata dengan monogram Pakubuwono X. Para bupati menerima keris yang indah yang berhias berlian permata dengan monogram Pakubuwono X. Untuk para wedono dan asisten wedono, mereka mendapat jam tangan emas yang ditera dengan inisial Asmo Sri Sunan. Menurut Residen Harlov, sebagian besar tindakan tersebut tentunya bukan bersifat inkognito. Dan cara berkunjungnya yang mewah itu disebabkan oleh sekelompok bangsawan istana yang turut mempengaruhi Susuhunan, yang bertujuan untuk memberi kesan mendalam kepada para penduduk di luar kerajaan Surakarta dan di wilayah gubernemen, mengenai prestis, kekayaan, serta kesaktian seorang Raja Jawa. Suatu cita-cita dengan kecenderungan nasionalistis yang sangat kuat. Meski pendapat Harlov belum tentu benar seutuhnya, terutama mengenai adanya kelompok kuat di keraton yang mempengaruhi Sri Sunan. Agenda nasionalisme dalam tur besar Sunan Pakubuwono X sudah pernah dicurigai oleh Residen Surakarta sebelumnya, yaitu Residen Solewin Gelke. Dia melaporkan bahwa Sunan Pakubuwono X secara nyata masih memiliki kewibawaan sebagai Raja Jawa yang sejati di kabupaten-kabupaten yang sebelum tahun 1830 pernah menjadi wilayah Monconegoro Kasunanan Surakarta. Ketika itu, hampir seluruh orang Jawa menganggap bahwa sosok Susuhunan Pakubuwono di Surakarta merupakan raja tertinggi di tanah Jawa. Dan orang-orang Bumiputra lainnya melihat Sunan Pakubuwono X sebagai sosok pemimpin Bumiputra yang sesungguhnya. Terlebih, di antara monarki-monarki pecahan Kasunanan Mataram, Kasunanan Surakarta dianggap yang paling senior kedudukannya, sebagai kerajaan yang mewarisi keraton peninggalan Raja Mataram terakhir. Berikut dengan nama gelar kedudukannya, yaitu Pakubuwono, Pakunya Dunia. Sempat absen selama tahun 1923, tur besar Sunan Pakubuwono X kembali berjalan pada pertengahan tahun 1924. Saat itu beliau mengawali kunjungannya di Malang, Jawa Timur, tempat di mana Sri Sunan menunjukkan kehadirannya yang luar biasa, hingga membuat Gubernur Jenderal Dirk Vogt mengutus Residen Nieuwenhuis supaya menyuruh Sri Sunan untuk pulang kembali ke Surakarta. Kepada Sunan Pakubuwono X, Nieuwenhuis juga menyampaikan bahwa gubernemen merasa tidak senang dengan lawatan besar ini, terutama karena Sri Sunan secara mencolok telah melanggar status inkognito sebagai izin yang diberikan kepadanya dari gubernemen. Nieuwenhuis bahkan mengeluarkan peringatan keras bahwa ia menghendaki kegiatan kunjungan itu dihentikan dan tidak akan pernah memberikan izin lagi kepada Sri Sunan untuk melakukan perjalanan jauh. Sekali lagi, ancaman dari Residen bahkan Gubernur Jenderal pun tidak digubris oleh Sunan Pakubuwono X. Sembari tetap berperan sebagai teman baik rezim kolonial, beliau segera kembali melakukan lawatan besar. Memasuki periode tahun 1926 hingga 1927, beliau melakukan kunjungan selama beberapa hari ke Surabaya, Gresik, dan Bangkalan Madura, Jawa Timur, yang disertai dengan 44 orang pengiring. Pada bulan Desember tahun 1929, setelah melakukan tur di kabupaten-kabupaten di wilayah Karesidenan Besuki, Sunan Pakubuwono X melanjutkan kunjungannya selama 2 minggu di Pulau Bali, melawat ke istana Raja-Raja Buleleng, Karangasem, dan Klungkung.
Dari Bali, beliau lalu bertolak ke Pulau Lombok yang menjadi lokasi paling timur dalam rangkaian rute perjalanan besarnya. Tur besar itu berlanjut lagi pada bulan Juni tahun 1930, di mana Sri Sunan kembali mengunjungi Bandung serta daerah-daerah di Priangan Barat, seperti Cianjur dan Sukabumi. Pada tahun 1933, beliau melawat ke Pantura, Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Tuban, Bojonegoro, Rembang, dan Blora, serta menemui bupati-bupati dan para petinggi Belanda setempat. Masih dalam tahun yang sama, pada bulan November, Sunan Pakubuwono X mengunjungi Kediri, Jawa Timur. Dan suatu ciri khas Sunan Pakubuwono X dalam lawatan besar ke berbagai daerah itu adalah dengan menyebarkan udik-udik atau uang koin di sepanjang perjalanan selama beliau mengelilingi kota. Tak ayal, rakyat selalu berduyun-duyun memadati jalanan dan lokasi persinggahan Sri Sunan. Pada periode tahun 1920 hingga 1930-an itu pula, Sunan Pakubuwono X kerap berkunjung ke Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Mengingat salah satu permaisurinya, yaitu Ratu Hemas, adalah saudari beda ibu dari Sultan Hamengkubuwono VIII, serta Adipati Paku Alam VII yang juga merupakan salah satu menantu laki-lakinya. Menyoal istri permaisurinya, selain Ratu Hemas, Sunan Pakubuwono X juga menikahi Raden Ajeng Sumarti, salah seorang putri Adipati Mangkunegoro IV, yang kemudian bergelar Ratu Pakubuwono. Hubungan kekerabatannya dengan keluarga istana Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman, oleh sebagian orang di masa sesudahnya ditafsirkan sebagai strategi politik integrasi, alias upaya menyatukan kembali dinasti Mataram yang dahulu pernah terpecah karena konflik internal dan campur tangan kompeni. Memasuki usia sepuh, Sri Sunan tetap melakukan safari besarnya ke daerah-daerah. Di awal tahun 1935, beliau mengunjungi Bogor dan Batavia, dan seperti biasa, di daerah pusat pemerintahan Hindia Belanda itu, Sunan Pakubuwono X menemui Gubernur Jenderal serta para pejabat Gubernemen Pusat. Dari Batavia, pada bulan Februari 1935, beliau bertolak ke Bandar Lampung di Pulau Sumatera yang ketika itu masih bernama Teluk Betung dan Tanjung Karang. Kehadiran beliau disambut antusias, tidak hanya oleh masyarakat tempatan Lampung, tetapi juga oleh komunitas masyarakat Jawa, yang sejak awal era kolonial telah banyak yang hijrah ke bagian paling selatan Pulau Sumatera itu. Di kantor Karesidenan Lampung, Sunan Pakubuwono X dan rombongannya dijamu dengan pertunjukan seni budaya khas Lampung dan Jawa. Selain melakukan kunjungan terhadap para bupati-bupati Bumiputra di berbagai daerah, lawatan besar Sunan Pakubuwono X juga bertuju pada berbagai situs warisan para leluhur Jawa era klasik, baik itu peninggalan dari masa Islam maupun warisan periode Hindu-Buddha. Sunan Pakubuwono X tercatat beberapa kali mengunjungi Masjid Agung Demak yang dianggap sebagai salah satu pusaka tertinggi tanah Jawa, bahkan sempat menginisiasi perbaikan bangunannya. Tidak ketinggalan pula, beliau selalu menyempatkan untuk mengunjungi atau berziarah di petilasan dan makam-makam para wali, para sesepuh, serta para pemimpin Jawa terdahulu, kecuali yang berada di Pajimatan Imogiri, seperti makam Sunan Amangkurat I di Kabupaten Tegal atau makam Sunan Kalijogo di Kabupaten Demak. Bahkan sampai sekarang,
Tradisi memberikan abon-abon kepada kerabat kasepuhan Kadilangu, yang digunakan untuk menyucikan pusaka-pusaka peninggalan Sunan Kalijogo setiap hari raya Idul Adha, masih dilestarikan oleh pihak Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1937, ketika di Batavia, Sunan Pakubuwono X bersama Ratu Hemas dan sekian banyak anggota rombongan menyempatkan berziarah di makam Habib Hussein Luar Batang. Di tahun 1938, sebelum menurunnya kondisi kesehatan beliau akibat sakit dan faktor usia, Sri Sunan sempat mengunjungi Masjid Agung dan makam Sunan Kudus di Kabupaten Kudus, juga diiringi sekian banyak abdi dalam dan kerabat. Sejak tahun 1910 pula, Sunan Pakubuwono X tercatat beberapa kali mengunjungi situs-situs kuno warisan masa Hindu-Buddha yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Beberapa kali beliau bersama permaisuri, Priyantun Dalem, serta putra-putrinya berkunjung ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Ketika kunjungannya di Jawa Timur di tahun 1920-an, Sri Sunan juga melawat ke Candi Penataran di Kabupaten Blitar, serta ke Pemandian Wendit, Candi Kidal, dan Candi Jago yang berada di Kabupaten Malang. Tidak heran bila agenda lawatan akbar Sunan Pakubuwono X ke berbagai daerah itu mengingatkan masyarakat akan kebiasaan raja-raja Jawa di masa klasik Hindu-Buddha. Semisal kegiatan Raja Hayam Wuruk Raja Sanegara yang melakukan kunjungan ke candi-candi di Jawa bagian timur semasa era keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Karena di masa modern, tidak ada satupun raja-raja Jawa, baik di Surakarta maupun Yogyakarta, yang mengadakan perjalanan besar sedemikian. Meskipun pada awalnya sempat dicela oleh para bangsawan tua yang berpegang pada tradisi kolot, Sunan Pakubuwono X lah yang memulai kebiasaan baru berupa lawatan besar ke berbagai daerah itu. Dan terbukti bahwa kegiatan kunjungan akbar Sri Sunan tersebut telah membangkitkan semangat kebangsaan rakyat ketika itu, meski masih terbatas di Lampung, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Bahwa rakyat Bumiputra masih memiliki seorang pemimpin sejati dengan segala kedermawanan dan kewibawaannya. Bahwa rakyat Bumiputra berhak untuk berkedudukan sejajar dengan bangsa Eropa dan Timur Asing. Bahwa rakyat Bumiputra layak dan mampu untuk memerintah secara berdaulat tanpa campur tangan penjajah Belanda. Maka, aktivitas Sri Sunan yang syarat akan semangat nasionalisme itu oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap begitu membahayakan kedudukan mereka. Belanda menyadari bahwa Sunan Pakubuwono X dalam setiap kunjungannya ke kabupaten-kabupaten seantero Jawa secara nyata memperlihatkan diri sebagai Maharaja Jawa yang sesungguhnya. Sampai-sampai, kewibawaan itu tampak mengesankan di mata sebagian petinggi Belanda dan penduduk timur asing di berbagai daerah, membuat Sunan Pakubuwono X mendapat julukan Kaisar Van Java, seorang kaisar tanah Jawa. Sebuah julukan yang sebenarnya telah tercatat sudah ditujukan pada raja-raja Surakarta sebelumnya, meski tidak semasyhur di era Susuhunan Pakubuwono X. Di kalangan tokoh-tokoh politik dan pergerakan di Surakarta, khususnya Budi Utomo dan Sarekat Islam, Sunan Pakubuwono X dianggap sebagai sosok pemimpin Jawa yang sejati. Ketika kelompok radikal anti keraton pimpinan Dr. Cipto Mangunkusumo berusaha merendahkan Sunan Pakubuwono X dalam ulasan-ulasannya di beberapa surat kabar, Haji Samanhudi dan SI sangat vokal mengajak masyarakat Bumiputra Jawa untuk tetap mendukung Sri Sunan, yang dipandang tidak hanya sebagai seorang pemimpin pemerintahan, melainkan juga sebagai pemimpin umat Islam, sesuai dengan gelarnya, yaitu Abdurrahman Said-Din Panotogomo. Selama masa hidupnya yang panjang, Susuhunan Pakubuwono X berhasil mempertahankan posisinya sebagai raja dan pemimpin Kasunanan Surakarta dari segala niat buruk penjajah Belanda.
yang berulang kali merasa jengkel dan resah akibat aktivitas politis beliau berupa safari kebangsaan ke berbagai daerah itu. Jika tidak benar-benar memiliki kemampuan dan kecerdikan mumpuni dalam mengelabui gubernemen Hindia Belanda, sudah pasti Sunan Pakubuwono X akan kehilangan kedudukannya sebagai seorang raja. Mengingat kewibawaannya yang begitu besar, Belanda selalu berpikir dua kali jika hendak memakzulkan Sunan Pakubuwono X. Mereka khawatir bila keputusan itu diterapkan dengan gegabah, maka pemberontakan massa dalam skala besar akan terjadi di seantero Jawa. Sosok Sri Susuhunan Pakubuwono X langgeng bertahta hingga wafatnya pada 22 Februari 1939. Mampu berperan sebagai kawan sekaligus bertindak sebagai lawan bagi rezim kolonial. Sang Kaisar Jawa meninggalkan warisan berupa rasa percaya diri dan nasionalisme di tengah masyarakat yang ketika itu hidup di era penjajahan. Bahwa bangsa Nusantara bukanlah bangsa inferior. Bangsa Nusantara adalah bangsa yang mampu berdiri gagah sejajar dengan bangsa Eropa dan bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia. Tidak mengherankan bahwa setelah lahirnya negara Republik Indonesia, atas jasa dan kontribusi beliau di masa pergerakan, pemerintah menetapkan Sunan Pakubuwono X, sosok raja terbesar Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.